Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pemirsa Holwat Media yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan diluaskan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk menyembah kepadanya. Jin merupakan makhluk yang paling dekat dengan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Layaknya manusia, jin juga bisa memiliki anak dan keluarga, serta mampu beranak. Begitu juga makanan. Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis sahih yang dijelaskan, bahwa jin juga membutuhkan makanan. Tidak hanya manusia, jin dan setan memiliki makanan kesukaan, sehingga manusia harus hati-hati, dan tidak membuangnya sembarangan. Sejatinya, jin dan setan hidup berdampingan dengan manusia, hanya saja dimensinya berbeda. Dimensi kehidupan manusia, jin dan setan hanya terpisah dengan selaput tipis seperti kelambu. Makhluk astral tersebut juga memiliki kehidupan yang sama dengan manusia, seperti memiliki rumah dan berkeluarga. Mereka juga makan dan minum. Setan dan jin, terutama jin jahat atau negatif, menyukai makanan yang menurut manusia dianggap kotor dan menjijikkan. Setan dan jin akan memakan makanannya dengan menghirup aroma barang yang kotor dan menjijikkan tersebut dimanapun mereka temui. Seperti pembuangan sampah, tempat persembahan dan pemujaan, bahkan di rumah yang ditinggali manusia. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan mendatangkan energi negatif di sekitar tempat membuang makanan tersebut. Lantas apa saja makanan yang disukai jin dan setan tersebut? Sebelum lanjut, silahkan klik like dan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, agar mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Apabila bermanfaat silahkan bagikan ke teman atau saudara. 1. Darah. Darah adalah makanan favorit jin dan setan. Oleh sebab itu mereka kerap meminta tumbal nyawa atau darah dalam suatu ritual yang sesat. Ritual tersebut seperti pesugihan hitam, tumbal proyek bangunan, dan lain sebagainya. Begitu juga tempat pemotongan hewan yang jorok dan kotor, sudah barang tentu menjadi tempat yang diminati oleh jin dan setan. Darah haid yang keluar dari tubuh wanita juga menjadi incaran. Oleh karenanya, kaum hawa harus selalu memperhatikan kebersihan setiap datang bulan. Usahakan jangan sembarangan membuang pembalut, kalau bisa mencucinya terlebih dahulu. Bisa jadi, hal tersebut bisa mengundang jin dan setan, atau sosok mengerikan yang menjulurkan lidah panjangnya. 2. Tulang belulang. Jika mengonsumsi makanan yang mengandung tulang, diupayakan untuk tidak membiarkan tulang tersebut terlalu lama di atas piring. Tujuannya, agar menghindari jin dan setan ikut serta makan bersama, segera buang sisi tulang dari daging yang dimakan ke tempat sampah. Tulang yang dibuang oleh seseorang dan diambil oleh jin, maka pada hakikatnya tulang tersebut kembali utuh, dan dari situlah jin makan. Sebaik-baiknya orang yang makan, adalah yang memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. 3. Kotoran. Kotoran yang dimaksud, bukan debu atau tanah, melainkan sisa pencernaan manusia atau binatang. Ternak pun bisa menjadi angker dan seram, ketika lama tidak dirawat atau dibersihkan kandangnya. Jin yang menyukai kotoran ternak bernama kebelak, wujudnya seperti unggas yang berukuran besar. Kemunculan kebelak, ditandai dengan kepakan sayap dan hentakan kaki yang kuat, biasanya muncul di dekat kandang yang kotor. Lubang toilet pun bisa menjadi sarang jin, sebab dari sanalah dia mendapatkan makanan. Begitu juga dengan tempat lembab, gelap dan kotor dan banyak terdapat najis seperti toilet,
jin dan setan sangat menyukai tempat seperti itu. Oleh karenanya, harus rutin dibersihkan. 4. Bangkai. Jin dan setan jahat sangat menyukai aroma busuk dan memuakkan, seperti bau bangkai. Memasak ikan asin atau terasi, ketika berada di hutan atau gunung, bisa mengundang datangnya jin atau setan. Aromanya yang tajam bisa mengundang jin dan setan datang, dan ikut makan bersama pemilik makanan. Jika di dalam rumah ditemukan bangkai hewan, maka segeralah dibuang jauh-jauh dari rumah, sebelum mengundang makhluk halus datang. 5. Makanan yang dimasukkan ke mulut dengan tangan kiri. Selain tidak higienis, memakan dengan tangan kiri dianggap kurang sopan secara adat budaya. Sebab tangan kiri adalah tangan yang digunakan untuk membersihkan diri ketika membuang kotoran dari dalam tubuh. Jika seseorang terlanjur menggunakan tangan kiri untuk makan, gunakanlah tangan kanan untuk minum. Hal ini agar tidak sama dengan jin dan setan yang makan dan minum menggunakan tangan kiri. 6. Janin bayi. Janin bayi yang berusia 1-3 bulan menjadi incaran jin dan setan, sebab kondisinya masih sangat lemah. Hal ini yang menjadi alasan orang dahulu melarang perempuan yang hamil 1-3 bulan untuk keluar rumah ketika maghrib dan malam. Selamatan yang dilakukan pada kandungan usia 1-3 bulan ditujukan untuk tolak bala dan keselamatan bayi dalam kandungan tersebut, begitu juga untuk sang ibu. Orang yang hamil dianjurkan menghindari tempat yang angker dan agar selalu lebih berhati-hati. 7. Asap. Asap tersebut berasal dari bakaran, seperti kemenyan, dupa dan rokok. Itu sebabnya 3 hal ini terkadang menjadi syarat sebuah ritual. Ketika seseorang membakar salah satu dari 3 barang tersebut, pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, maka, jika seseorang tersebut mempunyai kepekaan indera keenam, maka dia akan merasakan hadirnya makhluk halus dari dimensi gaib tersebut. 8. Bunga kantil. Bunga kantil memiliki aroma mistis. Selain terdapat filosofi di dalamnya, bunga ini juga menjadi makanan kesukaan kuntilanak. Ketika aroma bunga kantil tercium di suatu tempat, maka kebanyakan orang mengaitkannya dengan sesuatu yang menyeramkan. Sebab bunga kantil sendiri tidak akan jauh dan terlepas dari dunia dan dimensi mistis. Itulah 8 makanan kesukaan jin dan setan yang perlu Anda ketahui. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.